Baik teman-teman, sebelumnya sudah kita bahas tentang kegiatan penutup ya dalam proses kegiatan pembelajaran. Sebagaimana sudah kita bahas bahwa dalam proses kegiatan pembelajaran itu ada tiga aspek atau proses yang perlu kita perhatikan, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Tiga hal ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, pada dasarnya dan sejatinya dan pada prinsipnya bahwa ketiga hal ini, proses kegiatan pembelajaran ini termuat dalam lesson plan atau yang kita kenal dengan RPP. Nah, RPP ini merupakan bagian penting ya, yang semestinya harus diperhatikan dan dipersiapkan oleh seorang guru. Namun sayangnya masih banyak guru yang merasa bahwa RPP ini bukan menjadi bagian penting ya, bukan menjadi kewajibannya sebagai seorang guru untuk membuat RPP. Padahal keberhasilan proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh perencanaan yang dibuat oleh seorang guru tersebut. Nah, oleh karena itu Munib Hatib yang merupakan seorang motivator pendidik yang sering melakukan pelatihan guru, dia mengatakan bahwa setiap sesi pelatihan guru dia selalu mengawalinya dengan sebuah anekdot profesi antara profesi pilot dan guru. Nah, dua orang lelaki mengaku berprofesi sebagai pilot dan guru. Saya tidak percaya. Lalu si pilot mengeluarkan kartu pengenal dari perusahaan penerbangannya. Tak mau kalah, si guru juga mengeluarkan kartu pengenal dari sekolahnya. Karena saya masih belum percaya juga, si pilot mengeluarkan kontrak kerjanya sebagai bukti bahwa dia bekerja sebagai pilot. Sang guru juga mengeluarkan kesepakatan kerja bersama antara dia dan sekolahnya. Tetapi saya masih belum percaya. Lalu bukti apa lagi yang Anda inginkan? Tanya sang pilot. Buktikan dengan kinerja Anda sebagai pilot. Bukti yang bisa diukur ketika Anda pertama kali menjadi pilot sampai hari ini. Tepatnya, tunjukkan bukti kinerja Anda sebagai pilot. Sang pilot mengeluarkan dokumen laporan penerbangan pertamanya yang berisi asal dan tujuan penerbangan, nomor pesawat, jumlah penumpang, kekuatan angin, kondisi peralatan penerbangan, dan lain-lain. Ketika dokumen itu dikeluarkan semua, dibutuhkan 2 meja panjang untuk menampungnya. Saya langsung menjabat tangan sang pilot. Sekarang, saya percaya Anda adalah seorang pilot. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana dengan sang guru? Ternyata sang guru tidak mampu menunjukkan dokumen kinerja tersebut. Sang guru sempat mendebat bahwa dia sudah mengajar selama 15 tahun. Namun tetap saja dia tidak mampu menunjukkan bukti kinerja, yaitu laporan jam demi jam, laporan hari demi hari, dan tahun demi tahun dia mengajar. Bukti apa yang bisa mengukur kualitas kerjanya selama 15 tahun mengajar? Sebenarnya bukti kinerja seorang guru adalah dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, atau disebut juga lesson plan. Nah, dari anekdot ini saya ingin memberikan garis tegas bahwa sejatinya guru itu merupakan profesi. Artinya dia harus profesional dalam bekerja. Profesional berarti kualitas setiap tahap pekerjaan dapat diukur. Nah, sekarang apa itu lesson plan atau RPP? Lesson plan itu adalah perencanaan yang dibuat oleh guru sebelum pelaksanaan proses pembelajaran. Jadi sesuatu itu, jika suatu pekerjaan, jika kita awali dengan sebuah perencanaan yang matang, insya Allah
pekerjaan tersebut, sesuatu yang ingin kita lakukan tersebut akan berjalan dengan sukses. Begitupun dalam proses pembelajaran. Kalau kita awali dengan perencanaan yang matang, maka proses pembelajaran akan akan berjalan dengan efektif. Nah, lesson plan juga akan sangat membantu ya seorang guru saat melakukan pembelajaran di kelas. Ya, karena dengan perencanaan tersebut maka guru ketika datang di kelas sudah siap mengikuti, sudah siap melaksanakan proses pembelajaran. Bahkan dalam suatu kesempatan saya menerapkan suatu strategi pembelajaran, dan saya di sini menemukan spesial momen ya. Ketika itu saya mendapatkan dengan salah satu metode yang strategi yang saya gunakan, ada seorang siswa yang mengatakan, "Oh, ternyata Ustadz ini serius ya mau mengajar kami." Ini menurut saya suatu pengalaman yang amat penting bagi saya. Ternyata kalau kita menyiapkan proses pembelajaran, perencanaan pembelajaran yang matang, maka siswa akan sangat menghargai dan dia akan bisa serius mengikuti pembelajaran. Nah, lesson plan itu dibuat setiap kompetensi dasar ya dalam sebuah silabus. Jadi dalam membuat RPP harus memperhatikan silabus. Nanti kita lihat ya, di sini ada contoh silabus yang sudah saya buat. Selanjutnya dalam slide yang selanjutnya, di sini kita bisa melihat apa manfaat dari membuat lesson plan atau RPP. Apa manfaatnya? Yang pertama, jenjang kompetensi akan tercatat dan dapat diarsipkan. Jadi antara materi satu dengan materi yang kedua akan terarsipkan, dalam artian nanti guru ketika mengajar hari ini dia tidak akan mengulang lagi materi yang dipelajari sebelumnya. Jadi tidak ada tumpang tindih ya. Materi yang dipelajari ini ternyata sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, karena ketidaktahuan atau tidak adanya perencanaan, jadi lupa ya. Jadi ini untuk menghindari guru lupa materi yang sudah pernah diajarkan. Kemudian yang kedua, arsipnya akan menjadi bekal guru yang bersangkutan untuk menyempurnakannya pada tahun ajaran yang baru. Nah, jadi dengan membuat RPP tersebut, guru setelah melakukan proses pembelajaran bisa mengevaluasi apa yang belum berjalan dengan efektif, apa yang perlu dilengkapi dalam kurikulum supaya proses pembelajaran pada tahun yang akan datang bisa berjalan dengan lebih baik, lebih efektif. Kemudian kualitas guru saat mengajar akan terkontrol dan tercatat. Nah, dengan adanya dokumentasi RPP atau lesson plan tersebut, seorang kepala sekolah atau pengawas bisa mengevaluasi bagaimana profesionalitas guru tersebut dalam mengajar. Apakah dia serius, apakah metode yang ia gunakan relevan dengan keadaan siswa dan sebagainya. Jadi bisa dievaluasi oleh kepala sekolah atau pengawas. Kemudian kualitas pembelajaran di kelas yang berhubungan dengan hasil prestasi akademik siswa akan dapat terukur. Kemudian juga guru akan punya waktu untuk memikirkan bagaimana materi bisa disampaikan dengan baik dan menarik. Nah, ini yang menjadi bagian terpenting ya. Bagaimana guru bisa memikirkan, merencanakan materi yang akan disampaikan ini bisa dipahami, bisa diingat, bisa lengket pada diri siswa. Jadi tidak masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi masuk telinga kanan, maka dia menjadi sebuah ingatan di dalam otaknya. Itu yang penting ya.